Aldi ini sudah banyak dilibatkan sama teman-teman di pemerintah dan regulator ini untuk menyusun berbagai ini ya, kita bilangnya regulasi ya. Contohnya di sektor fulfillment itu saat ini ongoing, kita sedang terlibat dalam penyusunan SNI untuk fulfillment. Kalau kita tarik ke belakang sedikit beberapa tahun terakhir, semasa COVID-19 itu salah satu industri yang kita bisa bilang harus terus berputar, harus terus berekspansi itu industri kurir. Baik, sekarang saya bersama dengan Bapak Imam Sendayu Pusponegoro selaku dari Ketua Umum Asosiasi Logistik Digital Ekonomi Indonesia. Betul. Baik, terima kasih Pak Imam sudah berkenan menerima transfer Pak di sekretariat dari ALDI Pak ya. Sama-sama. Terima kasih Pak Abdul. Terima kasih udah main ke sini puasa-puasa. Pak, sebelum kita mulai mungkin menarik terkait profil dari ALDI. Kita ketahui kan ini berdiri sekitar tahun 2023 Pak ya. Betul, baru 2 tahun kita. Iya. Apa mungkin bisa dijelaskan Pak histori dan latar belakang dari berdiri dari ALDI? Jadi kalau bercerita sedikit flashback ke belakang itu, jadi historinya adalah para founder-founder ALDI ini, saya, kemudian Pak Jimmy Krismiadi, ada Pak Zali Masita. Awalnya itu kita sering diskusi, Pak Abdul. Kita sering diskusi mengenai logistik, mengenai inovasi gitu ya. Nah, sering itu kita diskusi, ngopi dan sebagainya. Nah, sampai akhirnya kita berpikir, kenapa nggak ide-ide kita, gagasan kita ini kita tuangkan, gitu kan ya. Kita tuangkan, instrumennya apa nih, medianya apa nih. Nah, makanya saat itu kita berinisiasi, oke, kenapa nggak kita bikin asosiasi aja. Nah, lalu kemudian kita berpikir lagi, asosiasi itu kan banyak ya, logistik juga variatif. Betul. Gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang kita bisa samakan visi kita mengenai asosiasi logistik ini? Nah, kita ngelihat mengenai digitalisasi. Nah, karena kita banyak diskusi mengenai digitalisasi di sektor logistik, makanya kita bikin asosiasi logistik digital ekonomi Indonesia atau ALDI. Nah, selanjutnya kita juga coba ajak teman-teman yang lain. Di situ ada Pak Dani Zailani, Pak Budi Handoko, Pak Yan Henry, gitu ya. Karena ALDI ini visinya itu kalau bicara teknologi logistik itu harapannya nggak hanya 1-2 sektor gitu, tapi juga bisa melibatkan banyak sektor gitu. Nah, itu sedikit cerita lah background gitu kenapa kita akhirnya mendirikan ALDI, Asosiasi Logistik Digital Ekonomi Indonesia. Gitu Pak Abdul. Mungkin lebih bisa dijabarkan lagi soal visi dan misinya dari ALDI seperti apa Pak? Ya, jadi kalau bicara visi ya, kalau bicara visi ALDI itu memang saya bisa bilang bahwa ALDI ini diciptakan itu dalam satu visi itu kita ingin menciptakan ekosistem logistik digital ekonomi Indonesia, di mana kita ketahui digital ekonomi market di Indonesia ini cukup besar gitu, dan kemudian juga masih banyak lagi hal-hal di bidang logistik itu yang bisa kita improve secara digitalisasi. Ini tujuannya untuk menciptakan ekosistem logistik yang sehat, kompetitif, berdaya saing, dan sustainable. Jadi kita memikir jangka panjangnya seperti apa ya. Gitu. Itu visi dari ALDI Pak Novi. Oke. Lalu bagaimana profil dari member dari ALDI Pak? Mulai dari anggotanya, terus model bisnis dan mungkin segmen industri di masing-masing anggota. Gitu. Ya. Jadi cerita sedikit mengenai profil anggota kita. Jadi kalau ALDI itu saat ini sudah ada sekitar lebih dari 40 perusahaan. Jadi ini asosiasi perusahaan. Nah, 40 perusahaan logistik ini yang saya bisa bilang hampir semua sudah memiliki capability untuk digitalisasi dari sisi teknologi di sektor logistik. Tapi ada juga perusahaan yang sudah sedang menuju, gitu, sedang menuju. Kita mengkombinasikan keduanya. Nah, sekarang saat ini ada 4 sektor. Ada 4 sektor logistik yang bisa dibilang kita fokuskan. Pertama dari sektor fulfillment atau pergudangan. Lalu kemudian dari sektor transportasi. Kemudian ada sektor pos dan kurir. Yang terakhir juga ada sektor tech logistik itu sendiri. Di dalamnya ada banyak penyedia sistem logistik, tech agregator, logistik agregator, dan lain sebagainya. Nah, itu background-nya, dan saat ini kita sudah ada di 12
provinsi, ada 12 DPW di seluruh Indonesia. Nah, itu kurang lebih background sedikit mengenai organisasi kita, dan saat ini Aldi juga sudah menjadi anggota luar biasa dari Kadin juga. Gitu. Dari 2023 tentu sudah banyak hal yang dilakukan Pak. Mungkin aktivitas atau capaian apa yang sudah dilakukan dari Aldi sejauh ini Pak? Ya, of course kalau bicara mengenai 2003 sampai dengan sekarang, banyak hal yang kita sudah kerjakan. Tapi kalau kita lihat, kita berfokus pada 3 poin ya. Pertama, kita banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya kolaboratif, gitu, sebagai kolaborasi. Pertama, antar sesama anggota ALDE, dan juga anggota ALDE dengan pihak-pihak eksternal, gitu kan ya. Jadi bisa dibilang harapannya dengan adanya teknologi, adanya kolaborasi, ini kita bisa memaksimalkan utilisasi kapasitas masing-masing, building network bareng-bareng, sehingga tadi kalau dilihat end goals-nya itu kan kita ingin mencapai logistik cost yang lebih efisien, gitu ya. Nah, lalu kemudian kita juga sudah menjadi mitra strategis bagi pemerintah, gitu. Jadi ALDE ini sudah banyak dilibatkan sama teman-teman di pemerintah dan regulator ini untuk menyusun berbagai kita bilangnya regulasi ya. Contohnya di sektor fulfillment itu saat ini ongoing, kita sedang terlibat dalam penyusunan SNI untuk fulfillment. Fulfillment bisnis ini kan mungkin baru 10 tahun ke belakang gitu hadir di industri logistik. Nah, ini masih banyak hal-hal yang sebenarnya kita perlu bilang standarisasi ya. Karena apa? Karena untuk perlindungan konsumen, supaya konsumen itu puas juga. Pelaku usaha juga ibaratnya juga bisa memberikan service yang maksimal, gitu kan ya. Dan juga kita kemarin juga diberikan kesempatan gitu ya oleh teman-teman di Komdigi untuk memberikan masukan terhadap peraturan Menteri Pos Komersial gitu ya, Komdigi. Nah, ini juga peraturan untuk merevisi permen sebelumnya yang dimana ini akan sangat bermanfaat ya buat industri pos dan kurir. Nah, itu 2 yang pertama. Yang ketiga, ya kita sekarang banyak aktif berpartisipasi dalam banyak kegiatan-kegiatan diskusi gitu ya, mengenai penggunaan AI dalam logistik, kemudian juga bagaimana IoT, automation, robotik diundang oleh banyak universitas, kemudian juga di forum-forum diskusi di Kadin dan lain sebagainya, itu kita sudah lakukan. Nah, itu kurang lebih yang sejauh ini kita sudah lakukan ya sampai dengan saat ini. Gitu. Dari 40 perusahaan yang sudah jadi member ALDE tentu kan sudah berdampak ekonomi Pak bagi Indonesia tentunya gitu Pak. Gambaran potensi ekonomi member ALDE ini seperti apa? Mungkin dari serapan kerja dan hal-hal lainnya Pak. Jadi kalau bicara potensi ekonomi di member ALDE ini by value nilai rupiah misalnya kurang lebih estimasi ya mungkin potensi ekonomi tahunannya sekitar 50 sampai dengan 100 triliun kurang lebih ya. Lebih dengan serapan tenaga kerja itu bisa sampai dengan lebih dari 100.000 tenaga kerja saat ini. Dan juga pertumbuhan kita cukup bagus gitu ya, karena memang logistik itu diprediksi untuk improve 8 sampai 12% per tahunnya gitu. Jadi ini sejauh ini kurang lebih itu yang kita berikan dampak ke masyarakat. Dan 40 itu kan sudah jaringannya sudah nasional. Gambarannya seperti apa Pak? Nah, Jaringan. ini yang menarik. Jadi kalau bicara network dan capability ya, jadi anggota-anggota ALDE ini kan tadi saya bilang tidak hanya satu sektor. Ada perusahaan fulfillment, ada pos kurir, ada transport gitu ya, ada tech logistik gitu ya. Artinya setiap anggota kita itu memiliki jaringan yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Bicara mengenai fulfillment center itu pasti di kota-kota besar sekarang sudah ada. Apalagi kalau bicara pos dan kurir gitu ya. Pos dan kurir ini networknya itu bisa dibilang nationwide gitu sekarang gitu, sampai dengan pelosok-pelosok untuk mengirim paket pun ada gitu kan ya. Bicara lagi transport itu ada sea freight, air freight, land truck. Ini networknya juga hampir semua teman-teman kita juga sudah terkoneksi. Nah, di ALDE ini kurang lebih seperti itu konektivitasnya. Baik Pak, kita ketahui kan sebagian besar dari member ALDE ini kan perusahaan startup gitu. Dan kita juga 2 tahun terakhir kan ada mengalami tech winter gitu. Apa dampaknya Pak? Khusus mungkin dari di internal yang mungkin ALDE juga. Jadi kalau bicara tech winter adalah sebenarnya kan ada periode di mana permodalan tidak sefleksibel
sebelumnya gitu kan ya. Tapi justru sebenarnya di masa-masa ini, di masa-masa tech winter ini dibutuhkan bisa dibilang kemampuan adaptasi bagi para teman-teman di startup logistik. Gitu kan ya. Gimana caranya satu membaca perubahan pasar. Gimana caranya berinovasi untuk menghadirkan proses-proses yang lebih efisien dan efektif. Dan kita melihat di ALDE ini juga memberikan opsi kepada teman-teman tech logistik startup yang misalnya, saya pengen ekspansi, tapi saya nggak perlu ada new investasi, cukup kolaborasi. Gitu. Sharing capacity, sharing network, sharing utilisasi, gitu. Itu yang kita lakukan. Jadi sebenarnya kalau bicara tech winter itu kita melihatnya justru bisa dari dua sisi, gitu. Dari satu sisi dari sisi keterbatasan, misalnya dari sisi finansial, gitu, akses permodalan, tapi juga dari sisi kolaborasi ini didorong, gitu ya. Sehingga teman-teman bisa menemukan cara yang jauh lebih efisien, jauh lebih sustainable. Nah itu kurang lebih. Apakah bisa dikatakan tech winter ini bagian dari seleksi alam bahwasanya yang bertahan nih itu memang yang dibutuhkan masyarakat konsumen gitu? Nah itu berkaitan dengan poin saya tadi, adaptasi terhadap pasar. Gitu kan. Jadi kalau bicara apakah yang bertahan yang dibutuhkan masyarakat, itu jadi para startup logistiknya harus jeli. Pasar ini yang benar-benar menjadi core needs-nya itu apa sih gitu ya, kebutuhan dasar itu apa. Gitu kan. Ini nggak semua startup ini bisa beradaptasi, ternyata pasar ini yang cocok dengan saya, ternyata pasar ini yang dibutuhkan saat ini. Nah itu juga butuh business sense itu di tengah-tengah tech winter ini. Melihat 10 tahun terakhir kan begitu ramai Pak ya startup logistik. Tentu banyak benefit yang dirasakan di ekonomi Indonesia. Mungkin gambarannya seperti apa sih Pak? Nah, kalau bicara 10 tahun terakhir dengan boomnya startup, logistik gitu ya, teknologi, ini sebenarnya banyak sekali manfaat yang diperoleh gitu ya dengan khususnya untuk industri logistik. Nah, pertama kita melihat bahwa banyak sekali inovasi-inovasi baru yang dihadirkan di industri logistik, teknologi-teknologi baru. Contohnya, misalnya 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, kita nggak pernah kenal yang namanya misalnya logistik agregator, di mana memudahkan customer gitu untuk memilih banyak operator gitu logistik dalam satu dashboard, misal seperti itu. Itu kan kemudahan yang diberikan oleh customer gitu ya. Nah, saat ini di era startup logistik ini hal itu bisa ada, gitu, bisa diciptakan gitu kan ya. Ada penemuan juga di situ, ada invention dari teman-teman. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang bisa memberikan kemudahan bagi customer. Nah, bicara lagi mengenai efisiensi dan efektivitas di industri. Nah, startup ini kan juga banyak menggunakan AI, IoT, gitu ya, automation, robotik dan sebagainya. Nah, ini bisa dibilang menghadirkan salah satu inovasi gimana caranya kita memanfaatkan AI. Misalnya kita bicara mengenai AI prediktif untuk misalnya forecast capacity gitu, capacity plan misal gitu kan ya. Ini kan yang bisa mengimprove industri jauh lebih efisien, jauh lebih efektif cara kerjanya. Nah, jadi saya bisa bilang hadirnya startup di industri logistik dan masuk ke industri logistik ini sangat bagus. Tinggal bagaimana ini bisa dijahit, bagaimana caranya ini bisa dikombinasikan dengan current players, dikolaborasikan dengan bisnis yang ada dan permintaan yang ada oleh customer, sehingga bisa ada improvement di industri logistik. Gitu. Tapi sebenarnya dari pengamatan ALDE, Pak, apa yang membuat fenomena tech winter atau banyaknya startup logistik berguguran ini, Pak? Apakah semata hanya karena mungkin investor saya ini terlalu pemilih untuk menginvestasikan dananya gitu? Nah, jadi kalau bicara kenapa banyak yang berguguran, nah ini balik lagi tergantung bagaimana kemampuan masing-masing startup untuk beradaptasi. Jadi saya yakin startup yang pintar beradaptasi itu mungkin bisa dengan cepat mengambil langkah-langkah manajerial gitu ya untuk mengambil keputusan, misalnya saya harus pindah ke pasar yang lain, saya harus cari pasar yang lain, saya harus mengubah bisnis model kita, gitu kan ya. Jadi saya rasa itu kembali lagi ke masing-masing startup gitu ya, bagaimana menghadapi situasi pada saat tech winter ini. Gitu.
apa yang perlu diubah Pak? Mungkin dari model bisnis, terus pendanaan, atau mungkin cara mengakuisisi pasar, apakah harus dengan burning money atau bakar uang Pak? Ya. Pertama mungkin yang harus dilakukan adalah kita revisit lagi, reevaluasi pasar. Jadi kita lihat lagi apakah pasar yang saat ini menjadi core bisnis market utama dari startup logistik itu sudah tepat atau belum. Atau ternyata bahkan mungkin pasar itu tidak dibutuhkan, misalnya, atau belum dibutuhkan. Atau mungkin pasar itu ternyata ada pasar lain yang lebih potensial gitu. Karena kan pasar di logistik banyak kan, dari institusi, B2B, B2G gitu kan ya. Dan itu kita kembalikan lihat lagi nih, kita punya capability sejauh mana. Apa unique differentiation kita, USP kita juga apa nih gitu kan. Misalnya, oh ternyata saya adalah startup yang sangat advance untuk pengembangan teknologi logistik. Mungkin akan fokus ke situ. Sedangkan pengerjaan misalnya bicara mengenai infrastruktur, fasilitas bisa kolaborasi. Nah, cara-cara begini yang menurut saya ini harus dicoba oleh teman-teman di startup gitu. Jadi nggak hanya bergantung kepada permodalan, investor dan lain sebagainya, tapi juga harus mencari cara-cara baru, penetrasi market baru, gitu ya. Terus kemudian mencoba bisnis proses baru, mencari cara-cara baru untuk mengekspansi dan mengembangkan network. Nah, di Aldi ini salah satu hal positif yang bisa didapat dari teman-teman adalah network jaringan, gitu ya, di internal ataupun di eksternal. Karena bayangkan kita cross function dari banyak industri logistik itu ada, kita gabung semuanya, kita mudahkan mereka dengan teknologi, gitu kan ya. Sehingga kolaborasi jauh lebih mudah. Gitu. Baik. Pak, mungkin beralih di sektor kurir ya. Kan kita ketahui mungkin beberapa pihak mengatakan bahwasanya e-commerce ini menjadi tulang punggung untuk volume logistik dan volume paketnya dari kurir ini. Apakah sebegitu bergantungnya Pak untuk jasa kurir ini di industri e-commerce Pak? Betul, jadi kalau kita tarik ke belakang sedikit beberapa tahun terakhir, semasa COVID-19 itu salah satu industri yang kita bisa bilang harus terus berputar, harus terus berekspansi itu industri kurir. Karena pada saat itu semua perdagangan masuk di pasar digital untuk mensupport kegiatan masyarakat e-commerce. Nah, pada saat itu ketika capacity yang kita buat memang kita tujukan untuk melayani ekonomi digital pada saat itu, ya mungkin mau tidak mau itu sudah menjadi salah satu backbone-nya gitu ya pada saat COVID-19 kemarin gitu ya. Cuman memang setelah pandemi ini kita juga harus, tadi saya bilang, kita revisit market, lihat pasar lagi. Ternyata banyak juga pasar-pasar yang setelah COVID itu berkembang. Bicara mengenai offline store distributions misalnya gitu. Kemudian juga bicara lagi mengenai B2B, B2G gitu. Itu ternyata ekonomi bergerak dan banyak pasar-pasar lain juga kita bisa kembangkan. Nah, jadi tidak hanya mengandalkan backbone-nya e-commerce pada saat COVID kemarin gitu ya. Mungkin dari teman-teman Posten Kurir juga saat ini juga harus mulai melihat juga ternyata banyak potensi pasar-pasar lainnya yang setelah pandemi ini itu berkembang gitu. Sehingga in the future mungkin bisa bilang bicara mengenai backbone atau lain sebagainya itu marketnya itu bisa terdiversifikasi dengan baik lah gitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai pasar di kurir. Gitu. Tapi fakta di masing-masing perusahaan kurir itu e-commerce masih dominan Pak ya? Ya, masih terus masih karena tadi behavior setelah pasca pandemi itu yang tadinya kita pikir akan berubah, orang akan moving dari online balik ke offline. Ini behaviornya ini tidak berubah karena sudah ada kemudahan banyak. Nah, tren belanja berubah Pak. Betul, tren belanja berubah, digitalisasi, kemudahan sudah dirasakan. Bahkan sebenarnya itu jadi faktor penambah ya. Misalnya tadi faktor ekonomi di digital market gitu, e-commerce ini ada, saat ini juga offline juga tumbuh gitu. Gitu. Itu kurang lebih gambarnya seperti itu saat ini. Dan e-commerce ini mendorong tumbuhnya layanan fulfillment Pak. Nah, ini perkembangan seperti apa di Indonesia? Nah, ini yang menarik ya. Jadi kalau bicara mengenai e-commerce dan fulfillment, jadi industri fulfillment itu cukup krusial. Karena apa? Satu, pertama, banyak brand yang lama dan baru gitu ya, berlomba-lomba untuk memenangkan pasar di e-commerce.
Di mana kompetisi di e-commerce ini bisa dibilang customer itu memiliki visibility yang mudah gitu ya, membandingkan satu produk dengan produk yang lainnya, misal gitu. Dan dengan begitu akan memacu inovasi bagi para brand owner gitu ya. Para brand owner memacu inovasi, riset, menemukan penemuan baru, kemudian juga fokus ke promotion, fokus ke marketing. Akhirnya hal yang tidak menjadi core bisnisnya, operation gitu, mengenai pergudangan, fulfillment, delivery itu bisa di outsource. Nah ini peluang industri fulfillment di sini, sehingga tadi para brand itu bisa fokus terhadap core bisnisnya untuk memenangkan kompetisi di pasar e-commerce yang memang bisa dibilang menuntut inovasi yang berkelanjutan. Gitu, itu peluang dari. Per hari ini dengan pesatnya e-commerce, jaringan infrastruktur fulfillment itu apakah memadai, Pak? Ya, jadi kalau bicara jaringan infrastruktur, ini menarik lagi. Jadi sudah pasti di kota-kota besar rata-rata sekarang sudah banyak fulfillment center. Karena kalau bicara pasar digital, e-commerce, at the end, ujung-ujungnya adalah mengenai customer experience. Gimana customer bisa mendapatkan produk lebih cepat dan lebih efisien, gitu kan? Lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien. Nah, itu saya rasa kerangka berpikirnya dulu ya, gitu. Gimana caranya masyarakat itu bisa mendapat produk lebih efisien. Nah, dari situ ini juga mulai tumbuh mini fulfillment di kota-kota penunjang. Ketika sudah ada satu fulfillment besar di kota utama, maka untuk meningkatkan experience customer juga tumbuh fulfillment lainnya di kota-kota sekitar. Sehingga ini potensinya besar sekali gitu untuk fulfillment menunjang ekonomi digital. Di luar itu juga bisa menekan cost dari perusahaan kurir kan, Pak? Betul, makanya tadi mendekatkan pada customer kan artinya misalnya distribusi dari kota penghasil gitu ya, produsen gitu ya, ke kota misalnya konsumen itu kan bisa dilakukan secara bulk gitu ya. Nah itu kan biaya distribusinya jauh lebih murah gitu, lebih rendah gitu kan ya, dibanding mengirimkan langsung dari kota asal produsen gitu. Nah, itu salah satu keunggulan kenapa para merchant gitu harus menggunakan fulfillment service juga. Baik. Pak, member dari Aldi yang sekitar 40 perusahaan ini kan dominan sudah melek digital gitu. Betul. Tapi sebenarnya di lapangan sendiri ada nggak proses bisnis yang mungkin belum bisa didigitalisasi? Nah, ini satu hal yang krusial. Jadi kalau bicara proses digitalisasi di logistik, itu saya bisa bilang hampir setiap lini gitu itu sudah bisa terdigitalisasi. Cuman permasalahannya sekarang ini belum merata, digitalisasi belum merata. Gitu banyak hal-hal yang ibaratnya banyak pelaku-pelaku logistik yang belum tahu manfaatnya. Belum pernah menggunakan. Nah, gunanya kita berasosiasi, gunanya kita bernetworking, ini untuk transfer knowledge, nanti ujungnya transfer teknologi untuk enhance kita punya SDM capability gitu ya, dari industri. Nah, jadi bisa dibilang ya sebenarnya sudah semua bisa terdigitalisasi. Hanya sekarang distribusi knowledge dan distribusi implementasinya ini belum merata gitu ke semua pelaku logistik. Contohnya, misalnya salah satu paling simpel kita bicara mengenai sistem-sistem seperti transport management system, warehouse management system, fleet management system, penerapan AI untuk predictive capacity plan, bicara mengenai IoT, robotic automation, itu belum semua menggunakan. Belum semua punya gitu ya. Tapi di satu sisi sebenarnya sudah ada perusahaan tech logistic company yang mungkin menyediakan itu yang kita bisa share bareng gitu ya. Nah itu salah satu contoh. Contoh lainnya adalah contohnya misalnya mengenai interkoneksi gitu ya, kolaborasi, interkoneksi sistem gitu antara penyelenggara logistik. Bicara mengenai simple deh, API documentation itu kan sebenarnya standar kita untuk berkomunikasi secara teknologi antar sama pelaku logistik. Itu kita belum punya standarisasinya. Nah, kemarin juga Aldi juga kita ngajukan usul ke teman-teman di regulator di pos dan kurir kemarin. Apakah bisa misalnya hal-hal yang sifatnya menjadi industri competitive advantage ya, bukan corporate competitive advantage gitu ya, itu diregulasi, distandarisasi sehingga kolaborasi itu lebih mudah. Ya, mungkin hal-hal yang saya bilang tadi mengenai IoT, AI itu bisa menjadi competitive advantage dari masing-masing pelaku.
tapi hal yang bersifat umum untuk interkoneksi, untuk bicara satu sama lain, untuk saling tukar capacity, tukar network, itu harusnya bisa menjadi competitiveness industri dan kalau bisa juga distandarisasi. Nah itu contoh-contohnya. Oke. Apa program dari LDI untuk mengakselerasi Pak digital di industri logistik ini Pak? Jadi kalau bicara akselerasi ya, percepatan, jadi yang paling penting pertama adalah kita selalu mendorong kolaborasi antar teman-teman pelaku logistik. Itu yang menurut saya paling penting. Ketika ada kolaborasi, terjalin komunikasi, kemudian yang terjadi selanjutnya adalah kita bisa transfer knowledge, transfer teknologi. Yang tadinya nggak punya pengetahuan mengenai teknologi, akhirnya punya, atau bahkan mungkin saling barter, gitu kan ya. Terus kemudian juga dari situ kita juga bisa menghas kita punya capability di SDM. Nah, ketika knowledge-nya sudah ada, SDM-nya ada, dan ini akan ditularkan ke generasi-generasi berikutnya. Jadi kalau harapannya kalau misalnya bicara mengenai teknologi dalam logistik itu yang sebelumnya mungkin orang masih bertanya-tanya, mungkin 1, 2, 3 tahun ke depan, oh itu sudah mandatory, oh sudah wajib, sudah wajar menggunakan itu. Kalau nggak pakai gitu, kita nggak punya competitive advantage dibanding yang lain. Nah, itu ya yang harapan kita tuh untuk bisa mengakselerasi industri logistik dari teknologi. Gitu. Di luar konsen di digitalisasi kan tentu mungkin Aldi juga konsen di kesiapan dari SDM Pak ya. Betul. Kondisi sekarang soal kompetensi dan ketersediaannya seperti apa Pak? Nah ini menarik sebenarnya kan kalau dilihat di LPI itu di Logistic Performance Index itu salah satu weakness negara kita itu adalah logistik kompetensi dibandingkan negara-negara lain seperti India dan China gitu. Kita lihat seperti itu kan. Nah betul memang kalau mengenai kompetensi SDM kita masih agak tertinggal sedang gitu ya. Tapi kita harus mengatasinya tadi gitu dengan banyak diskusi, kolaborasi, kemudian juga kita juga mulai fokus lah untuk memberikan pelatihan, event, edukasi gitu ya. Mungkin di tahun ini kita akan agak lebih masif ke situ ya. Untuk misalnya ada satu perusahaan teknologi logistik A gitu ya, dia mempunyai satu knowledge khusus misalnya mengenai implementasi AI gitu ya. Hal-hal yang sifatnya pengetahuan kita bisa buatkan FGD, seminar dan sebagainya. Walaupun bukan pendidikan formal, tapi at least dia tahu gitu dan mau belajar dan ada best practice-nya. Gitu. Sehingga teman-teman di SDM logistik ini terpacu menemukan hal-hal baru gitu. Jadi menarik gitu. Itu yang tapi sebenarnya dengan banyaknya mulai bermunculan kampus logistik atau bahkan di tingkat SMK juga ada jurusan logistik, ini kan juga pertanda baik bukan? Betul, itu juga penting. Jadi logistik itu backbone dari trade, perdagangan. Nggak akan ada perdagangan tanpa logistik, gitu kan ya. Jadi makanya ini sebenarnya sektor yang very crucial, gitu ya. Nah dengan hadirnya kampus-kampus tersebut, gitu ya, itu juga bisa menjadi akselerator, gitu ya, untuk SDM logistik kita bisa lebih unggul, gitu ya. Tinggal nanti kita harus sesuaikan dengan masanya, dengan zamannya, dengan kondisinya, dengan marketnya juga, gitu ya. Misalnya kita para praktisi, misalnya diberi kesempatan untuk sharing knowledge, sharing ilmu dengan kampus, seperti kemarin kita kalau nggak salah ada FGD juga jadi bintang, jadi narasumber gitu ya untuk salah satu kampus gitu. Itu juga bicara mengenai AI, bicara mengenai IoT di logistik. Yang mungkin di kampus-kampus belum tentu itu didapat dan ada. Jadi kita mix gitu. Kemampuan teman-teman, knowledge teman-teman di industri logistik, kita mix dengan tadi pendidikan formal. Gitu. Baik. Aldi ini kan diketahui juga konsen di logistik hijau, Pak. Betul. Mungkin bisa jelaskan singkat apa itu Pak logistik hijau? Jadi kalau bicara mengenai green logistik itu bicara sustainability itu salah satu misi kita yang kelima lah kurang lebih gitu ya kita bilang. Jadi harapannya dengan logistik hijau ini adalah teman-teman pelaku industri logistik ini memikirkan keberlangsungan secara jangka panjang dan impact terhadap lingkungan gitu ya. Jadi setiap aktivitas, setiap keputusan, setiap pola operation gitu itu kita harus berorientasi terhadap logistik hijau, keberlanjutan gitu ya. Dan itu nanti bentuknya kan banyak gitu di situ. Betul.
Bagaimana aplikasinya, Pak? Nah, contohnya mungkin kalau bicara mengenai aplikasi ya, jadi kalau aplikasi terhadap logistik hijau, hal paling simpel pertama kita yang mungkin tidak butuh banyak investasi dan banyak effort adalah tadi kolaborasi, sharing connectivity, sharing utilisasi, sharing capability, sehingga apa? Setiap anggota itu tidak perlu invest fleet sendiri, invest truck sendiri, invest tempat sendiri, gitu kan. Kalau invest fleet sendiri kan artinya ada carbon emission yang kita harus keluarkan sendiri. Tapi kalau kita sharing itu jauh lebih efisien. Tempat juga begitu, listrik misalnya, electricity gitu kan ya. Kita bicara lagi kalau kita bisa sharing barang-barang jauh lebih efisien. Gitu. Dari hal kecil tersebut aja kita bisa bilang kita ada kontribusi untuk logistik hijau. Nah mungkin yang juga common diterapkan sama teman-teman juga, kita banyak juga mungkin yang menggunakan instrumen-instrumen atau fleet operational seperti EV gitu misalnya, electric vehicle, motor, van, truck, ada juga yang menggunakan misalnya solar panel untuk warehouse gitu. Makanya nih ada menarik juga di ALDE ini juga ada beberapa anggotanya itu dia justru unique differentiation-nya itu adalah dia seperti operator untuk motor listrik, kurir motor listrik, bicara lagi mengenai carbon emission calculator segala macam itu ada juga di sesi kita. Itu memberikan warna tersendiri gitu mengenai hal ini. Gitu. Itu yang kita lakukan. Dan yang terakhir mungkin juga kita bisa lakukan dengan keseharian kita. Contohnya kalau bicara mengenai packaging gitu ya. Packaging yang kita terima dari brand gitu. Mungkin apakah misalnya kalau packaging itu dipercayakan kepada perusahaan logistik tersebut, kita cari packaging yang lebih ramah lingkungan gitu ya, bisa di-recycle dan sebagainya. Jadi banyak hal sebenarnya gitu. Berarti di member ALDE sudah menerapkan, Pak ya? Ada yang bahkan ada yang core bisnisnya di situ. Oh, oke. Itu yang menarik. Jadi core bisnisnya di situ, dan nanti ketika misalnya anggota lain yang ingin belajar jauh lebih advance gitu mengenai itu, sudah ada best practice teman-teman yang udah ada gitu. Akhirnya teman yang lain itu bisa aware gitu, menerapkan logistik hijau. Nah, itu yang kita lakukan. Dan tidak harus berinvestasi sendiri, Pak ya? Betul, itu dia. Apalagi kalau bicara mengenai Tech Winter, gitu kan. Itu juga salah satu inisiatif untuk mengatasi Tech Winter tadi, gitu kan. Gitu. Jadi ya kolaborasi, saling sharing, capacity dan sebagainya, itu juga penerapan green logistik juga. Tapi apakah tantangan logistik hijau ini di sisi investasi, misal yang darinya mungkin kendaraan konvensional beralih ke EV kan juga investasi cukup mahal? Betul. Tapi kalau kita kalkulasi, mungkin ada beberapa teman yang sudah kalkulasi, sebenarnya jauh lebih efisien. Oh, oke. Menggunakan logistik hijau. Contohnya bicara EV gitu ya, itu jauh lebih efisien, bisa lebih dari 50% gitu, efisiensinya gitu. Nah itu bisa diperhitungkan juga kan, apakah dengan reinvestment kita di infrastruktur tadi itu akan beneficial untuk jangka panjang gitu, ataukah tidak gitu, secara kalkulasi gitu kan. Nah, kemudian juga kan itu kalau bicara replacing, tapi kalau bicara expansion itu kan sesuatu bisa jauh lebih murah daripada current fleet yang udah ada gitu, motor atau mobil atau van gitu, sudah ada kan lebih efisien. Betul. Gitu. Oke, baik, Pak, yang terakhir, program kerja apa Pak yang akan dikerjakan di tahun ini dan mungkin beberapa tahun ke depan, Pak? Ya, jadi kalau bicara fokus tahun ini tahun ke depan, jadi pertama kita fokus terhadap tetap core-nya adalah awalnya kita harus mengedepankan kolaborasi. Di ALDE ini diharapkan lebih mudah kolaborasi karena tadi vertikal sektor. Kemudian juga mengenai digitalisasi, optimalisasi jaringan untuk para anggota, baik di dalam anggota ataupun di luar juga kita bisa optimalin. Nah tadi jadi contohnya tadi saya sedikit ceritakan proyek yang sedang teman-teman kerjakan, kita lagi enhance development logistik network via bus gitu kan ya. Contohnya itu kan part of collaborations, jadi innovation di situ akan banyak pelaku logistik yang terlibat sebagai pengguna, yang terlibat sebagai operator gitu, yang terlibat sebagai penyedia teknologi gitu kan ya. Itu satu-satu contoh-contohnya. Yang kedua ya kita terus terlibat aktif dalam menjadi pemerintah pemerintah gitu ya, dalam penyusunan berbagai macam regulasi. Tadi saya bilang dengan teman-teman di Kemendak, teman-teman di Komdigi dan sebagainya, itu juga
menjadi salah satu salah satu pekerjaan rumah dari ALDE gitu ya, untuk bagaimana kita bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat gitu kan di situ. Nah, kemudian bicara lagi mengenai koperasi. Kita emang ada rencana tahun ini untuk mendirikan koperasi gitu, untuk bisa bilang kita menyediakan media gitu untuk teman-teman bisa bertukar opportunity bisnis gitu kan ya. Dan juga di situ juga media kolaborasi antar internal dan eksternal untuk berbisnis juga gitu melalui koperasi. Dan yang terakhir tadi kalau bicara mengenai pengembangan SDM itu yaitu salah satu concern kita di tahun ini. Mungkin kalau di tahun-tahun sebelumnya kita belum banyak berfokus di sana, tahun ini kita akan jauh lebih fokus gitu. Kita banyak mengadakan FGD, kemudian seminar, mungkin juga dibutuhkan pelatihan, kemudian misalnya ada teman-teman lain yang masyarakat yang membutuhkan ilmu spesifik mengenai misalnya teknologi logistik, penerapan IoT dan sebagainya. Ini teman-teman bisa menjadi praktisi-praktisi yang bisa berkontribusi terhadap pengembangan knowledge tersebut. Nah, itu mungkin kurang lebih yang kita fokuskan gitu ya di tahun-tahun ini dan tahun ke depan. Dan nanti ini masih terbuka untuk membuka member lain, Pak ya? Wah, insya Allah masih sekali. Kita membuka pintu selebar-lebarnya untuk teman-teman pelaku logistik. Tadi, again, anggota kita adalah perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki capability di logistik, teknologi di logistik, kemudian juga ingin bertransformasi secara teknologi di logistik, ataupun misalnya yang sedang, gitu kan ya. Ataupun misalnya anggota-anggota lain yang, kayaknya saya punya ide yang bisa diimplementasikan dengan berkolaborasi dengan teman-teman di ALDE. Nah, ini kita sangat terbuka, untuk mengajak teman-teman semua anggota perusahaan untuk bergabung. Gitu. Apa yang ingin disampaikan untuk perusahaan yang juga konsen digital logistik? Apa yang ingin disampaikan untuk bisa bergabung di ALDE? Jadi yang saya sampaikan mungkin, jadi bisa dibilang kita logistik ini adalah salah satu industri yang tidak lepas dari digitalisasi itu, dengan potensinya yang sangat besar, kemudian juga perkembangan teknologi ini bisa membuat industri kita lebih efektif, efisien dan sustainable. Nah, harapannya dari teman-teman yang mempunyai visi yang mungkin sama ataupun mempunyai ide-ide yang bisa dikembangkan dari atas dasar pemikiran tersebut, kita sangat terbuka untuk menerima teman-teman untuk bergabung di ALDE. Gitu. Baik, terima kasih waktunya Pak Imam. Sukses untuk program-program dari ALDE, Pak. Ya, terima kasih.